Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat admin semuanya. Apa kabar sobat admin semuanya? Kali ini baik-baik dong pastinya ya kan. Iya baik dong. Semoga di tahun kita baru tahun baru ya kan kali ini. Iya benar. Baru masuk 2023 kan bang? Iya 2023. Ini siapa dulu nih namanya? Oh iya, gue lupa memperkenalkan diri kan gue ya. Iya. Oh iya, kenalin diri gue. Nama gue Muhammad Fatur Rahman Azizi, tapi biasa dipanggil Black. Terus? Narasumbernya siapa tuh? Oh iya, narasumber lupa gue kenalin juga. Ya udah di mana ada ini? Gue dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2021. Oke. Di sini gue ditemenin sama narasumber yang sangat memotivasi bagi gue. Waduh. Iya dong, bener dong. Bagi teman-teman gue juga pasti sangat memotivasi. Bikin motivasi. Di sini ada siapa nih bang namanya? Katanya lu pertama gua motivasi. Tahu kan kita. Iya. Iya gua Lucky. Abang Lucky. Halo Bang Lucky, apa kabar? Iya, sama-sama. Baik kalau gua apa kabar? Baik juga gue, alhamdulillah. Iya. Kali ini gimana bang perjalanan di sini? Wah, basa-basi ya. Basa-basi. Iya sih. Ya begitulah kayak Ya. sadar dari rumah ke sini lagi libur kan. Benar libur. Sibukan lu apa bang belakangan ini kan setahu gue lu baru lulus kan? Ya Tahun ini apa tahun kemarin sih bang? tahun kemarin hitungannya. Tahun kemarin. Tapi waktu semester genap Agustus lah kelar. Oh, tapi udah aman ya sekarang? Udah aman lah. Tapi gue kayak masih ngeliat lu ke kampus terus bang, ngapain sih lu sebenarnya bang ke kampus? Padahal kan lu udah lulus ke kampus lu. Ya kalau ke kampus sih sebenarnya yang pertama pacaran sih gue ya. Iya kan kalau yang pertama ya. Pacar lu juga di sini ya? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua paling ya kalau misalnya ada keperluan yang harus melibatkan kampus ya kayak misalnya Iya. apa kayak ya lisir lah atau apa gitu kan atau enggak mungkin ada kegiatan ada undangan kegiatan lah paling ya, kayak gini kan akhirnya gue datang ke kampus gitu. Kan kali ini gue nggak salah ngundang apa ya, narasumber lah namanya, gestar. Dia Iya. sangat berkontribusi di kampus UMJ. Waduh berat. Di observasi obrolan seru bervariasi ini gue akan membahas, gue punya tema bang. Apa tuh? Temanya kuliah, organisasi sama nongkrong. Oke. Terus gimana tuh? Gua mau nanya bang tentang perkuliahan lu selama berapa lu kuliah berapa tahun lu? 4 tahun gua. Alhamdulillah. Iya pas 4 tahun. Gue juga pengen gitu sih. Iya, pengen doang sih nggak tahu dan Pasti kayaknya. Terus gimana? Jadi gue mau nanya kuliah lu bang cara. Minum ya? Iya minum. Kuliah kayak lu punya tips and trick nggak sih kayak kuliah lu biar kuliah lu aman, jalan Oke. mulus. Tips and trick. Ya mungkin kalau misalnya kuliah kan gua alhamdulillah pas 4 tahun ya. Ya. Walaupun memang kalau misalnya flashback ke belakang tuh gua pernah ada permasalahan terkait kuliah. Jadi gua semester 2 tuh gua cuma sempet cuti. Oh iya. Iya. Kenapa? Cuti biasa kan namanya Oh, kalau iya, sih benar. dia bayaran gitu kan masalah bayaran lah waktu itu kan jadi akhirnya nggak bisa ngelanjutin dan gue cuti dan akhirnya tapi walaupun gue cuti 1 semester tapi gue masih bisa selesai di tahun keempat di semester 8 jadi hitungannya ya secara nggak langsung gue cuma 7 semester kuliah ya 1 semester karena cuti gitu tapi ya seenggaknya 4 tahun lah ya. Ya. Masih bagus lah ya. Terus juga kalau misalnya kita bicara kuliah sih menurut gua nggak gampang juga ya, nggak gampang-gampang nih Pasti ada iya pasti ada susah-susahnya. iya ada susahnya ya cuma yang penting mah kalau kuliah tuh yang pertama yang pasti masuk itu udah otomatis lah ya itu walaupun lu ngangong-ngangong doang Iya, gitu iya. kan yang penting masuk dulu deh seenggaknya lu Sepakat. iya yang penting masuk dulu deh terus yang kedua ya masa lu udah masuk nggak ada sih 1-2 ilmu yang lu dapat gitu kan Pasti pasti ada. ya terus juga yang ketiga ya gimana caranya bisa aktif lah aktif dalam hal mungkin di kelas presentasi atau enggak aktif terkait
mata pelajaran mungkin minimal seminimal mungkin yang lu suka gitu mata pelajarannya gitu. Kalau misalnya ada banyak matkul kan secara setiap semester 24 gitu. Tapi kan pasti nggak mungkin nih dari 24 SKS itu lu semuanya nggak suka matkulnya kan. Pasti ada lah 1-2 matkul gitu Karena sengaja. kan perkuliahan juga yang kita cari kan juga pasti keaktifannya juga kan. Benar itu dari juga. dosen yang kita Iya, cari. dari dosen gitu. Walaupun lu nggak terlalu paham juga sengaja lu merhatiin atau enggak lu berani untuk Aktif nanya ya, gitu, nanya, minimal nanya lah jelas. kalau misalnya itu kan itu juga bisa ngebantu lu buat kuliah sih. Terus juga ya gimana berkomunikasi sama dosen-dosen sih ya gimana lu apa namanya baik secara citra ya. Iya. Walaupun ya ada juga pasti lu kesel sama dosen atau apa ya, cuma Pasti. itu wajar. Pasti ada lah ya. clash-clash dikit lah sama Iya, dosen. Iya, tapi ya nggak jangan terlalu over aja Iya, sih. iya. Iya. Ya itu santai-santai jalan. 1 semester, di semester 2 cuti, 3, 4 kena covid kan waktu itu. Online. Lu ngerasain online apa offline juga lu? Ngerasain offline gua, jadi gua 3 semester itu offline. 1, 2, 3 offline. Oh iya. Walaupun semester 2 gua akhirnya ya cuti ya, tapi itu Iya. kan jatuhnya masa-masa offline kan. Iya. Semester 3 offline. Semester 4 itu baru berjalan seminggu kalau nggak salah. Terus Seminggu atau 2 pertemuan gue lupa deh. Antara seminggu atau 2 minggu gitu. Kena covid lah, online. Itu juga nggak belum langsung online, cuma langsung diliburin yang 2 minggu Oh, pertama iya, tuh iya, ya, iya, yang iya, waktu iya. awal itu kan. Iya. 2 minggu pertama, terus akhirnya online di semester 4, semester 5 online, 6, 7 ya udah mulai semi ya masih online juga ya kan memang udah semester akhir gitu kan. Dan akhirnya sampai semester 8 sih gua kuliah, masih ada 3 matkul dan sekalian skripsi ya kelar di Agustus waktu itu. sangat menarik teman-teman. Nih, gua jadi pengen cepet-cepet lulus aja bang ya lu bang. Iya. Lagi semester 2 kan kayak lagi pusing-pusingnya bang. Semester berapa sih lu? Gue semester 4. Semester 4. Oh iya benar. Lagi pusing-pusingnya cicer tugas, apalagi gua. Nah salahnya gua pas gua semester 2 gua sempet ada kelas bang sama dosen. Gara-gara ya biasa lah gara-gara omongan aja salah ngomong. Nah itu gua kayak kita harus setahu gua kan kita yang harus nyari dosen kan bukan Iyalah pasti. bukan dosen Ya, kan udah beda ya beda kalau zaman SMA pasti kita mesti cari. Nah kalau dari akademik nih bang, lu nilai lu Aman. Iya. Kalau bicara aman gimana ya? apakah lu ada yang ngulang matkul? Banyak banget kan gua ngulang ya. Mungkin teman-teman juga, lu juga pernah. Gua Lu pernah belum, Bang. Pernah sekelas sama gua nggak? Lu ya sekelas ya? Iya pernah ya. Enggak, gua belum pernah gua. Lu pernah ya? Lu beda kelas sama dia? Beda ya? Iya. Semester berapa? 1 lu pada iya. Iya kan? Iya, semester 1. Iya itu. Lu pernah sekelas sama mereka tuh sama siapa Tiara gitu kan. Rasain gua. Iya. Nah itu karena ya itu yang akibat dari gue cuti semester 2 kan. Oh iya benar. Jadi akhirnya gue harus nge-push kan. Jadi di semester 3, 4, 5, 6 ya akhirnya ngambil 24 sampai ke 7 pun gue juga ngambil 24 SKS kan. Teman-teman gue ya di semester 7 udah tinggal 3 SKS sama skripsian kan. Kalau gue ngambil 24 dan belum skripsian karena belum nyampe 138. Iya. Gue baru ngambil skripsian itu di semester 8 sambil ngambil 3 matkul. Itu makanya gue itu di-push tapi ya Tapi keteteran juga nggak sih bang kayak gitu malah? Bang? keteteran sih bilang ya keteteran cuma alhamdulillah karena online ya. Oh iya karena nggak- online jadi nggak terlalu ini ya. nggak terlalu berasa ya, Nggak nggak berasa. terlalu berasa cuma kayak tetap aja kayak kalau online juga kan apalagi kalau misalnya ketemu anak 19 ya oke lah ya 19 waktu itu yang di bawah gue setahun kan komunikasinya lebih gampang lah karena emang udah Ya. kenal kan dari sebelum apa namanya online. 20 ya mungkin rada susah gitu tapi ada aja gitu kan. Nah tiba-tiba yang 21 ini ya bingung juga masuk kemana kan di grup Iya, gitu bener, kan. bener. Terus kayak ketemunya angkatan iya, angkatan baru banget, baru gua banget. angkatan Jauh lah. Iya, Jauh katanya lah. kan lu Iya. lu baru masuk udah mau selesai Iya. kan. Ya waktu itu gua ketemu apa gitu, pokoknya minta anak PMB gitu kan, masuk grupnya angkatan 21 terus gua minta link grup kelas. Iya. Ya udah gua nanya masuklah gua 2 matkul kalau nggak salah ya. 2 matkul kan ya, 2 matkul. Itu pengantar admin sama bahasa Indonesia kalau nggak salah itu. 2 matkul itu. Karena ya di semester 1 itu ya karena memang gua mau cuti semester 2 dan ya nggak bisa bayar terlalu masalah bayar iya, gitu iya. kan. Akhirnya di semester 1 tuh pengantar admin gua D nilainya. Pulang dong.
harus ngulang. Cuma ngulang. untungnya nggak kalau kan lo nggak bisa untuk ngambil mata kuliah lanjutan ya. Iya. Tapi kalau D masih bisa, tapi emang harus diwajibkan untuk ulang. Ya, makanya gua ngambil di semester 7 di akhir. Lebih baik diulang lah ya. Tetap diulang pasti kan. Diulang pasti, D. Dan itu juga karena emang dibantu ini sih. Waktu itu kan gua dosen gua almarhum Bu Ratna ya. Iya. Dan dibantu dia juga sih di saat waktu itu gue di semester 3 yang pas udah mau masuk kuliah lagi kan. Bingung ya, gue KRS-an gue beda nih sama teman-teman kan, karena semester 2 gue cuti gitu. Iya kan, Iya. kan beda lah pasti kan ada perbedaan gitu. Gue ketemu beliau gitu almarhum, ya dibantuin, ini kamu ngambil ini, dan itu juga akhirnya yang salah satu yang berpengaruh buat gue ya, Iya. yang sampai gue selesai kuliah ya karena emang diarahkan oleh beliau, dibimbing lah sama beliau gitu, dan akhirnya gue bisa nempuh full gitu, dan sampai di akhir ya alhamdulillah sih IP mah 3,73 IP akhir ya. Cakep juga gue nggak perjalanan kuliahnya ya. Wah gokil. Penuh rintangan. Bener. Gue belum nyoba sih, tapi gue waktu itu sempat juga pengen kepikiran cuti karena masalah biaya. Tapi gue sebisa mungkin nggak usah cuti kan. Iya, selagi masih bisa dia urus masalah dispensasi gitu. Iya. Lu juga kan punya lembaga mahasiswa Iya, kan, benar. itu bisa. Nah, gue mau nanya ini sih bang, karena mungkin perkuliahan udah dulu kita bahas ya kan. Iya, oke. Udah dulu kita pindah ke bahasan organisasi bang. Oke. Karena setahu gue nih sobat admin, Mas Luki ini sangat banyak mengikuti organisasi di universitas. Dia publik lah ya. namanya kehitung terkenal lah. Waduh. Organisasi ya kan. Gue mau pertanyaan pertama nih bang, organisasi menurut lo apa sih bang? Organisasi menurut gua. Ya. Organisasi menurut gua sih yang pertama itu tempat lu untuk nongkrong menurut gua ya. Benar. Iya. Ya. Nongkrong terkait apa ya? Nongkrong bukan sembarang nongkrong yang jadi cuma begitulah ya, tahu sendiri gitu ya. Lolong lah ya. Iya, tapi masih ada yang terarah gitu. Iya. Apalagi kan ini juga tempat buat lu ngembangin diri lah ya. Iya. Ngembangin diri, lu bisa ketemu sama yang lain gitu kan, Hmm. dan lu bisa minimal ngabisin masa muda lu lah. Benar. Ya dibanding masa muda lu yang kuliah pulang ya. Emang nggak ada salah juga ya, Nggak ada pengen salahnya. kuliah. Mungkin dia pulang karena emang mau ngebantuin orang tuanya, atau emang Iya. orang tuanya lagi terkendala sakit atau apa gitu kan bisa aja. Cuma ya di organisasi ya ada plus minusnya lah tetap. Emang kalau sampai sekarang ya gue masih ngerasain yang plusnya sih kebanyakan daripada minusnya. Karena emang pengalaman gue juga sih. Gue masih ngerasainnya masih banyak plusnya. Belum Iya. gue rasain. Ada sih pasti ada. Pasti ada. Iya. Terus Terus ini bang, gue mau nanya, organisasi menurut lo di perkuliahan, nggak di perkuliahan juga sih, iya. selama kita menjalani pendidikan pasti ada namanya organisasi kan, tapi karena kita lagi menjalankan pas perkuliahan, organisasi di perkuliahan penting nggak menurut lo kita ngikut di universitas gitu, maupun dari lembaga atau komunitas ya. Menurut gua itu yang pertama kita bicara organisasi dulu ya. Bener, ya. Organisasi itu kan sebenarnya ada yang formal, ada yang non formal juga gitu. Ibaratnya lu punya tongkrongan ya itu sama kayak organisasi gitu kan. Maksudnya ya ada perkumpulan yang emang lu satu pemikiran lah, dan emang lu nyambung sama tuh orang gitu minimal gitu kan. Punya tujuan lah ya. Punya tujuan lah, walaupun entah tujuannya apa gitu Iya. kan. Entah ada yang baik ada yang buruk gitu. Tapi kan itu salah satu organisasi secara non formal gitu. Keluarga pun juga menurut gua organisasi juga karena ada kepala keluarga, terus ibu rumah tangga, Iya, dan anak-anaknya gitu kan. Itu kan akhirnya terkoordinir ya, terkoordinir sama orang tua gitu. Kalau misalnya itu. Terus kalau kita bicara kampus pun juga ya bilang penting ya penting-penting juga sih, karena kan kita makhluk sosial ya yang emang Pasti akhirnya harus. berkumpul dan kita punya tujuan gitu. Iya. Apalagi kan kalau misalnya kita bicara skala himpunan ya, himpunan itu kan yang emang mengkoordinir satu jurusan lah. Ya minimal lu bisa kenal satu jurusan lu deh daripada Itu dia kan plusnya. iya plusnya itu kan plusnya. Terus juga kan lu nanti bakal berkembang gitu, mengembangkan diri, lu bisa ketemu orang-orang di kampus-kampus lain, ataupun lu bisa lebih dikenal sama dosen. Itu kan juga Relasi akhirnya ya? iya sebagai stimulus lu juga buat kuliah gitu. Betul. Belum lagi relasi-relasi di luar yang bisa untuk lu apa ya, lu
apa ya, lu ambil lah hasilnya biar ntar ke depannya lu nggak bingung mau Biar ngapain. gampang lah ngejalanin ke depannya perkuliahan. Iya, ya. benar gitu. Mantap nih guys, pertanyaan masih banyak sih bang. Ya apa lanjut aja. Nama apa kali? Aman. Aman ya. Aman. Terus selanjutnya gue mau nanya seberapa penting organisasi dengan perkuliahan? Oke. Kalau penting organisasi sama kuliah sih ya saling berkaitan ya, karena kan kalau misalnya kita lihat kuliah kan ya mungkin kata dosen 20% itu di kelas, 80% itu di lapangan lah gitu Ya. kan. Karena kan lu juga di kelas paling cuma sejam 2 jam gitu kan. Sisanya kan banyak kan lu nunggu matkul lagi di luar. Ya, gitu. keluar ntar nunggu matkul Sore misalnya sore. gitu kan. Nah, waktu-waktu yang di sisa-sisanya itu ya lu mau dimanfaatin apa gitu kan. Kan sayang juga di saat ada waktu kebuang gitu ya, lu gimana caranya lu bisa apa ya, minimal ya ngumpul sama teman-teman lu Iya. gitu kan, atau membahas hal-hal yang emang akhirnya apa namanya bisa dibahas, bisa kita laksanain gitu kan. Planning apa sih yang emang Iya. kita bisa jalanin gitu, atau mungkin ya bahas-bahas karir juga bisa kan gitu. Nah itu pentingnya kan di saat orang-orang itu gabut tapi lu itu malah ada kerjaan yang emang harus kerjain gitu. Kerjaan yang mempunyai Iya, manfaat gitu ya, pasti lah. ya. Karena ya gue yakin setiap organisasi yang emang terkoordinir formal Iya, ya, nggak ada yang tujuannya jahat. Hmm. Walaupun memang ada yang mungkin di pikiran orang ya, oh ini organisasi tujuan jahat, cuma mungkin di dirinya dia mikir itu baik gitu kan. Tapi sebenarnya mereka punya tujuan masing-masing gitu. Saya sebenarnya sangat kagum bang sama lu. Iyalah, kagum. Lu kan dulu juga ikut di Himia kan? Iya dong pasti. Selain di Himia lu ikut di mana lagi bang? DPM ya? Oh iya, DPM Univ ya? Lu jago sebagai apa? DPM. Mungkin gue jelasin dari bawah dulu ya. Oh iya boleh. Oke. Karena gue juga belum terlalu ngerti nih. Nah kan kita kalau di kampus ini kan punya student government ya. Nah itu pemerintahan mahasiswa yang memang akhirnya menjadi titik tumpu kampus lah salah satunya. Iya. Karena kan kita bicara kampus itu kan kita bicara kelembagaan mahasiswa gitu. Dari tingkat univ, fakultas, sampai tingkat himpunan maupun Iya. tingkat TRSO lah. TRSO. Itu yang dari atas sampai bawah gitu. Nah kalau misalnya pengalaman dari gua ya, alhamdulillah sih memang gua sampai paripurna dalam artian ya gua sampai ke tingkat univ gitu kan, nggak cuma di tingkat himpunan doang gitu. Walaupun memang ya waktu itu 2018 ya gua masih ngerasain, bukan ngerasain sih ya, gua tetap ngejalanin kayak gue ikut ujak party. Iya. Kalau kita bicara ilmiah ya, Iya. ujak party, ikut aksara, jadi jadi peserta. Terus tahun depannya ya udah jadi anggota tetap, jadi staff. Panitia. Iya, jadi anggota bidang 1. Iya. Dia departemen satu organ dan jadi ketua pelaksana aksara. Oh lu betul bang? Iya, ketua aksara gua waktu zamannya 2019. Waktu 19 jadi Pusing nggak, peserta. Bang? Angkatan gue sih pusing bang ketupelnya. Iya, betul kadang-kadang. Pusing sih pusing ya, cuma waktu itu ya karena emang kita emang lagi giroh-girohnya ya, karena sebelum pandemi gitu kan lagi semangat. Oh iya. Ya maksudnya budaya-budaya kelembagaan mahasiswa itu masih semangat banget gitu, masih kuat banget kan Iya. budayanya itu. Walaupun kalau sekarang gua nggak tahu ya, sekarang kan mungkin karena emang ada pandemi jadi mulai kekikis gitu kan Iya. budaya semangat solid-solidnya itu. Tapi ya waktu itu ya lagi giroh-girohnya, waktu itu kegiatan itu dari awal PKKMB, terus PKKMB fakultas itu kayak apa waktu itu apa ya, LKTD lah. LKTD. Iya, LKTD terus RTL. belum, Oh, masih belum. LKTD-nya doang. Iya. LKTD terus mungkin RTL LKTD gitu, terus masuk ke Raker, Ujak Party, terus masuk ke seminar nasional dulu waktu itu di Himia ya. Dan langsung masuk ke aksara itu ya akhirnya ya teman-teman ya saat dalam 3 bulan tuh bisa ngejalanin 2-3 kepanitiaan. Itu ya waktu itu ya. Dan di saat gua aksara ya alhamdulillah ada berapa panitia? Ada 60-an lah waktu itu gua panitia ya. Banyak ya bang. 66 kalau nggak salah. Iya ya, 60-70-an lah waktu itu. Ya entah apa dari BPHIP sama dari staff sama teman-teman yang memang nggak jadi pengurus gitu, jadi panitia juga. Dan itu ya ya seru sih waktu itu jadi ketua pelaksana aksara dengan berbagai macam cerita-cerita di dalamnya ya, kalau misalnya lu denger kan. Denger, Iya, gua pasti pernah denger denger kan? gua. Iya, nah itu masih gua ketupel tuh.
waktu 19 lagi LDH gitu. Dan terus dari situ ya beranjak ya kita jalan pindah desa waktu itu kan stuff ya. Terus kena covid ya akhirnya ya sempat nge-break tapi tetap kita tuh punya tujuan ya karena ini lembaga masih ini kan bukan benda hidup ya, benda mati gitu dan memang harus ada yang ngurus. Pilihannya waktu itu antara mau diselesaikan, divakumin atau tetap berjalan dengan seadanya lah ibaratnya. Bukan seadanya sih sebenarnya itu, pilihan dua itu kan. Mau divakumin atau tetap berjalan tapi ya nggak bakal maksimal nih perjalanannya nih. Ya seadanya deh yang seadanya nih. Ya dan situ kan akhirnya kan teman-teman 18 yang jadi salah satu tumpuan lah ya untuk minimal di himpunan dulu lah karena kan waktu itu kan bukan jatah sih, emang udah periodisasinya 18 untuk menggantikan 17 ya waktu itu ya. Dan di situ ya tetap ada diskusi lah terkait siapa nih yang akan ngajuin ini gitu kan sampai ke arah busnya seperti apa gitu kan. Dan karena juga di bidang satu jadi gue yang ngeliat kayak konsep busnya mau kayak gimana gitu berapa hari atau kalau misalnya offline memungkinkan kah atau online memungkinkan mungkin juga enggak gitu kan. Itu di situ dan juga kepikiran siapa sih yang akan jadi ngelanjutin gitu kan. Nah di situ berbagai macam sudut pandang, konflik segala macam gitu kan yang memang wajar dalam sebuah organisasi gitu kan. Pasti ada konflik ya. Waktu itu entah nggak gue waktu itu pikirannya sih ya pengen jadi ketum dunia waktu itu ya waktu itu niat namanya niat gitu kan. Siapa sih kalau misalnya waktu itu yang nggak mau jadi ketum dunia pas lagi semangat organisasi gitu kan walaupun kena covid jadi rada tumbang tapi tetap peduli kita sama lembaga mahasiswa gitu kan dan kita harus punya tanggung jawab lah. Dan ternyata waktu itu akhirnya kok gue malah dapat bukan satu sih mungkin nggak tahu ya dibilang rezeki tapi dapat tanggung jawab lebih lah waktu itu daripada yang ke himnya ini. Dapat tanggung jawab lebih akhirnya di situ gue akhirnya dipercayakan untuk naik ke fakultas jadi wakil ketua BM Visi itu periode 2021. Tapi lu tetap di himnya apa enggak? Ya akhirnya gue melepas ribut himia lah karena emang ya gue udah di fakultas berarti kan gue milik seluruh lembaga di fakultas ya. Gue milik Himako punya milik MKS, punya politik dan semua LSO gitu, cuma punya himia doang gitu. Di situ akhirnya ya gue di fakultas dengan berbagai macam intrik lah permasalahan yang ada di fakultas, permasalahan COVID pun juga akhirnya di situ ya campur aduk lah ya. Di saat lembaga masih itu nggak bisa berjalan secara maksimal tapi ya dapat pengalaman lebih lah karena emang yang tadinya pikiran di himia aja gitu kan tapi kok dapat tanggung jawab lebih gitu kan dan akhirnya lebih besar terkait terkait pengalaman lah ya benefitnya itu lah. Perbedaannya bang daripada pas lu naik daripada pas di himia ya perbedaannya itu perbedaan yang pertama kan satu itu teman-teman gue di himpunan dan gue langsung di fakultas yang notabene itu waktu itu periodisasinya 2017 lah. Dan situ gue nyelip lah di situ kan lebih luas lagi kan lebih luas dan lebih duluan ya dari teman-teman gue yang waktu itu di himpunan sama di LSO gitu kan. Terus yang kedua akhirnya ya gue sama teman-teman gue ya gimana caranya gue bisa kita bareng-bareng nih buat menyelamatkan lembaga gitu. Akhirnya kan waktu itu sampai ada pengkaderan online lah ya. Ya pengkaderan online ya biar kita mau nyelamatin kader-kader ini nih, kader-kader penerus-penerusnya ini kan. Karena kan di saat keadaan seperti gitu ya kita yang penting kan gimana yang mau lanjutin gitu kan. Bukan gimana caranya kita lebih baik gitu. Bukan lebih baik sebenarnya lebih keren lah, gak usah bicara keren tapi seenggaknya kita bisa ngamatin dulu gitu kan. Mikirnya harus ada penerusnya ya gimana? Harus ada regenerasi karena organisasi kan percuma kalau nggak ada regenerasi kan. Jadi itu aja. Iya itu dia kan nggak mungkin gue kan juga bisa lulus juga kan. Dan dari situ di fakultas dengan segala macam kebutuhannya dan lika-likunya dan akhirnya situ kan juga kebangun relasi ya dengan teman-teman di universitas itu baik di fakultas manapun lah ya di kampus maupun di luar kampus gitu kan di kampus-kampus di luar ya di kampus Opo atau segala macam gitu kan kampus mungkin di lingkup Jakarta gitu ya yang lucu juga sih sempet dan waktu itu kan juga 2022 ya 2021 akhir waktu itu lagi masa-masanya Pemira BEM Unif iya Kresma
Ya mungkin gue sempet ya gue waktu itu mendaftarkan diri lah Ya. jadi wakil presiden mahasiswa di UMJ. Kalau lu nyoba ini lagi. Iya, ya akhirnya bisa perpolitikannya jalan, gua komunikasi dengan teman-teman Iya. gua gitu kan. Mungkin sama teman-teman yang di koalisi lah waktu itu dan ada masanya waktu itu daftar jadi wakil presma dengan anak hukum waktu itu. Anak hukum, tapi ya itu dinamika perkuliahan lagi, dinamika politik lagi di kampus gitu, politik kampus lah kita bicaranya ya. Iya. Akhirnya ya banyak clash, banyak konflik segala macam dan akhirnya di situ gue ya bahasanya digagalkan lah ya. Bagaimana? Iya, Karena digagalkan ya. ada konflik-konfliknya kayak gitu. Pasti lu punya apa ya, cara untuk apa ya namanya, melawan kayak gimana caranya gue keluar dari konflik. Oh iya. Gimana itu, Bang? Pasti di dalam suatu organisasi pasti ada Pasti konflik, iya. Apalagi kalau bicara universitas sama fakultas lah ya, itu kan bicara konflik lagi gitu kan beda. Ya kalau misalnya caranya sih ya yang pertama komunikasi ya, emang menjalin komunikasi sih ya, itu yang paling penting gitu. Walaupun ya gue juga kadang anjrit mager juga gitu nih ngabarin ini lagi gitu kan, ngobrol sama ini ya mungkin lu juga capek juga ya nongkrong sana sini Iya, gitu iya. kan, misalnya lagi enak-enak nongkrong tapi bisa ketemu abang-abang yang lain Iya. gitu, jadi ngobrolinnya yang ini padahal pengennya nongkrong-nongkrong pengen aja nongkrong lah, gitu nggak ya. mau ngebahas yang kayak Iya, apa sih iya, gitu. iya, tapi Berat kan banget. tetap satu ya tetap aja harus ada momennya, lo juga bisa harus ngobrol juga gitu. Ya abang-abang kayak yang lainnya juga ya mungkin bisa bercanda, bisa kita ngomong serius gitu kan. Nah di situ masalah konflik itu gimana komunikasinya ya. Terus yang kedua di situ sama apa menjaga relasi sama teman-teman yang di belakang gitu. Iya, itu Apalagi kalau bicara politik kampus ya lo nggak bisa jalan sendiri. nggak mungkin. Nah mungkin lu tetap Pasti harus ada ada. teman-teman yang akhirnya satu pikiran sama lu, satu pola sama lu Support, gitu kan, ya. support gitu kan. Support system bahasa Support sekarang. system iya benar, walaupun nggak cuma pacar ya support system ya. Bener, Cuma Bang. teman-teman yang akhirnya membantu lu support systemnya juga gitu. Pasti. Sampai yang terakhir kuliah pun juga lu kalau nggak punya support system teman-teman lu yang di kampus juga Rumit betul. susah gitu Susah. kan. Kuliah aja, Jalaninnya. nugas aja pusing sendirian gitu kan. Itu makanya pentingnya organisasi. Iya, jadi lu masih bisa kebuka lebar gitu kan bicara supporting ya, teman-teman yang support gitu kan. Dan itu ya ada konflik waktu itu kan, konflik dan akhirnya gue digagalkan lah, berkas gue hilang, dan akhirnya ya udah berarti nyampe situ batasnya ya udah nggak mau menabrak tembok lagi sih. Di saat emang udah itu mentok ya udah, dan kita cari jalan lain gitu. Dan akhirnya ya jalan lainnya itu gue malah naik ke Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta gitu, jatuhnya DPR-nya negara lah. Iya, Kalau tahu, betul. Presma kan ya presidennya. Ini DPM. DPM itu ya sekitarnya kayak Kampus. kalau negara kan DPR lah ya. Iya. Iya, tapi tingkat universitas ya mewakili teman-teman dari FISIP lah. Gitu. Dan jadi ketua badan legislatif di situ jabatannya. Gokil kan sobat admin. Bener, gue nggak salah ngundang ini, sangat menginspirasi Teman-teman semua ya. ah Gimana? gimana Menginspirasi kita semua. Oke. Iya, Iya. kira ada apa, ngomong bisik-bisik. Gak apa-apa dibantu aja nanti kalau itu ngomong bantu aja gitu. Iya, Masuk aja masuk. masuk aja. Karena kita udah ngebahas organisasi nih, Bang. Kalau kita ngebahas nongkrong, lu orang suka nongkrong sih, Bang? Ya, nggak usah ditanya, nongkrong terus. Lu nongkrong abis ya. Kacau. Kita Nggak semalam- habis sih. Kita semalam baru nongkrong. Iya, cuma kan gue balik duluan. Iya, parah. Ini kerja lah. Oh iya, kita kerja. Lu Iya. kerja di mana, Bang? Gue sekarang kerja di ini di City Agency PT OPI Esportainment. Opi Esport, Iya. Mobile Legend. Iya. Kemarin main itu dia. Iya lawan sama Rans. Rans ya 3-1 kan. Ah,
Ya, Lu yang bagian apa mobilnya? bukan, gua di kantor gua itu kan emang intinya agensi ya. Oh iya. Agensi terkait advert, short video gitu lah. Dan kalau di gua itu di divisi TSP, TikTok Shop Partner. Dikit-dikit. Enggak Udah sih, pandu ya? enggak sih. Kalau gue lebih ke arah live streaming ya, live streaming TikTok iya. ya. Kan live streaming sekarang kan TikTok Shop kan udah mulai Iya. kencang ya. Jadi lu setiap scroll di itu pasti kan ada Ada apa aja TikTok yang Shop gitu iklan, akan ya. dagang gitu kan. Jadi Tapi kayak sambil live. Ini keranjang kuning. Iya, iya bener. Iya kita ciki-ciki keranjang kuningnya kita ya guys ya. Tap love juga ya. Ya itu lah gue di situ. Jadi bagian itu dan di ya subdivisi e-commerce itu kan, dan akhirnya ya gue manage live streaming, jadi kayak operator live streaming lah. Iya. Gitu. Berarti tapi bukan dulu yang live. Bukan, gue Oh, di balik operatornya layar, di balik operatornya di balik layar, layar iya. ya. Jadi gue mainin masalah kamera, lighting, Ah. gitu-gitu. Nah, balik lagi nih, Bang. Iya. Jauh sih emang Jauh. dari admin. Iya makanya. Tapi Iya. nggak apa naik lah gawean mah. Iya, Tapi benar. Lagi ngasilin. Iya benar. Ya cuma Oh. ya itu masih belum ya sesuai dengan jurusan. Ya masih belum puas aja sih. Tapi emang lu ngincernya nyari kerja yang sesuai jurusan yang lu ambil. Ya gak ngincer juga sih, cuma kalau misalnya ya seenggaknya sekali dua kali yang rasain lah Iya. gitu kan. Tapi kalau ini ya rezekinya di sini di industri kreatif kan. Kira ya udah apa ngalinnya dulu. Dulu yang bikin lu pengen masuk ke jurusan admin dulu kenapa? Kalau pengen itu sederhana teman-teman ini. Kalau ya standar anak admin Standar gimana anak sih? admin ya. Mau jadi apa? Jadi PNS. Nah, ya standar anak admin lah ya di situ kan. Jadi PNS kan. Iya sih. benar Ya itu juga. standar kan. Cuma pas dilihat di dalam ternyata nggak secetek itu Iya. admin gitu. Ah. Tapi lebih deep lagi gitu. Gimana tata kelola pemerintahan, gimana bicara kebijakan publik gitu kan. Gimana bicara manage mungkin perusahaan-perusahaan yang emang ranahnya publik ya, ranahnya bukan private gitu ya, ranah swasta gitu. Banyak banget pengalaman yang Bang Luki nih. Bang mau nanya nih. Apa tuh? Udah yang nanya Bang? Apa tuh? Dari ketiga itu caranya ngeimbanginnya itu gimana? Kayak dari lu kuliah, terus organisasi sama nongkrong itu gimana? Menurut lu ngeimbanginnya? Ngeimbanginnya ya. Yang pertama bikin Butut. presentasi. Cerita yang bagus. Bener. Ya, mungkin bagi porsinya itu kayak presentasi ya. Gimana lu kan ada tiga titik lah ya. Kan kalau misalnya kita bicara 30% itu kan baru 90% gitu. Ya 10%-nya di rumah. Itu yang pertama gitu kan. Cuma kan kadang ya kita ini udah yang pertama itu ada 30% yang wajib banget kayak kuliah. Itu kan udah wajib banget gitu kan. Lu buat apa lu kesini kalau misalnya bukan buat kuliah gitu kan. Yang kedua, wajib kedua itu ya organisasi gitu. Bisa lu buat apa kuliah kalau misalnya lu cuma langsung pulang gitu, nggak ada organisasi, nggak bisa ngembangin diri lu gitu. Itu yang 30% kedua. Sampai 30% terakhir ya lu juga butuh hobi, bukan hobi sih jatuhnya, butuh refreshing lah di saat lu kuliah penat gitu kan. Terus organisasi juga makin Hiburan, penat. ya. Iya, lu butuh hiburan ya. Nongkrong itu jatuhnya sebagai hiburan gitu, entah nongkrong kah, entah jalan-jalan gitu. Enggak, lu pulang sibuk cuman mikirin kuliah, gitu-gitu doang. Meledak kepala. Iya, balik tidur, bangun kuliah gitu ya, sama aja kayak anak sekolah gitu. Iya, gak ada rasanya. Iya, nggak kenal sama siapa-siapa gitu kan. Berarti saling berhubungan ya dari ketiga itu. Iya, seru, dan juga ya jangan lupa untuk pulang juga walaupun 10%. Bener. Jangan lupa sama rumah. Iya. Ya karena kan di kehidupan lu juga pasti ntar kedepannya ya bakal ya lu ada kerja gitu kan, tetap ya kerja itu kan minimal 8-9 jam gitu seminggu gitu kan. Berarti kan akhirnya kegiatan lu dalam 5 hari dalam seminggu itu ya kerja pulang. Tapi ya di tengah-tengah itu ya lu pasti ada butuh refreshing Iya. gitu kan, atau lu butuh untuk ketemu teman-teman lu yang lain gitu. Itu kan Hang out. refreshing. Iya, hangout gitu kan. Kayak begitu. Pacaran lah itu. Pacaran ya, itu pacaran ngaruh ya Bang?
Ya sih kayak di perkuliahan biar lu semangat, apalagi skripsian. Kalau gue sih bicara ngaruh-ngaruhan harus sih ya. Karena emang lu pinter bang. Wah, Coba udah orang-orang. bukan pinter, gue nggak pernah ngerasa diri gue pinter gitu, tapi gue ngerasa diri gue itu ya di saat lu punya target harus kerjain. Mau lah ya. Iya, yang penting mulai dulu ya. Makanya gue kan juga pas itu di semester apa yang gue mulai kuliah lagi gitu kan, gue hitung-hitungan gitu. Waktu itu di semester berapa gitu, puncaknya semester 7, mau masuk semester 7 gitu. Gue konsul sama Kak Rodi kan, oh nih kamu bisa nih di 8 tahun dengan matkul seperti ini. Oh berarti di situ gue harus kerja di semester 7, di semester 8-nya gue juga harus sembari berjalan gue kuliah, ituan juga jalan matkul. Dan ya gue juga masih tetap nongkrong, gue masih tetap organisasi gitu kan. Iya. Bahkan gue juga baru udah selesai sidang gue yang masih terikat sama organisasi di DPM Univ itu kan. Makanya karena banyaknya organisasi yang lu ikut, apa itu alasan lu sekarang udah lulus kuliah, lu masih sering ke kampus? Selain lu ketemu pacar. Mungkin itu menurut gue udah 90% lepas lah. Kalau itu ya untuk buka dan kampus itu ya, untuk organisasi mungkin 90% lepas. Mungkin 10% yang ada juga kadang kan teman-teman ini juga kadang undang gitu Iya, kan, ada itu dia, undangan ya. gitu. Itu kan 10%-nya di situ lah bisa. Iya. Terus ya lebih banyak terkait ya mungkin sama cewek gue kalau ketemu kan, atau enggak ya misalnya lagi ngurus ini sampai sekarang gue masih belum keluar ijazah paling. Oh belum. Makanya nih nggak tahu nih kampus gimana. Oh lu ngurus. Iya, pengen nanya itu juga sih salah satunya. Karena kan sekarang ya gue udah susah waktunya. Lu kerja juga ya. Iya, dan Ini pindah gue aja ke shifting. ngundang lu susah banget nih. Iya kan harus harus request dulu, request jadwal. Benar. Karena shifting. Mungkin itu aja guys, gila sangat menginspirasi bagi kita semua kan. Gila, lu Bang Lucky bisa jadi contoh lah buat kita ke depannya ya kan Bang. Pesannya. Iya. Mungkin itu aja Bang dari podcast kali ini kali ya. Boleh. Ada lagi kira-kira? Udah kali Bang. Kesan-pesannya kali. Oh iya, kesan-pesannya Bang buat dari lu nih buat apa ya? Kedepannya untuk kayak mahasiswa yang lagi menjalankan perkuliahannya atau tentang organisasi, Ya, tentang ya. tema-tema kita. Oke. Kesan-pesan sih yang pertama lu ke kampus itu kuliah, jangan pernah lu lupain itu. Yang kedua lu juga harus ada target, Iya. entah target diri lu di kuliah atau target lu di organisasi kampus gitu, atau target lu ke depan dalam kehidupan lu gitu. Terus yang ketiga ya nikmatin prosesnya ya tambah sampai akhir. Iya. Itu yang selalu gua pegang gitu, nikmatin prosesnya tambah sampai akhir. Ya pasti lalu bakal jadi lillah kalau misalnya waktu itu ada slogannya Bina Desainia, semoga lelah menjadi lillah gitu. Ini nikmatin prosesnya aja, Flow ya. dari flow tapi Oke. tambah sampai akhir dan harus tuntas. Harus Bang, maupun berapa tahun. 4 lah maksimal, 4 4 lah, maksimal ya. lah. Gue biasa bisa kok kuliah jalan, nongkrong jalan, pacaran jalan, tapi kuliah 4 tahun bahkan ya itu bahkan gue masih ada matkul yang ulang gitu, Ya. gara-gara masih ada cuti semester Wajar depan. lah kalau pulang-pulang gitu lah ya. Iya Namanya wajar juga lah ya, emang ya tetap harus target. pasti harus on target. Betul. Begitu sobat admin semuanya yang lagi mendengarkan podcast kali ini kan, sangat mungkin kita bisa ngambil sisi positifnya dari podcast kali ini dari Abang Lucky. Makasih juga Bang Lucky udah nyempetin hadir nih Bang. Ya, sama-sama. Kali Makasih ini- semuanya. Dan Mungkin mungkin itu aja kali guys podcast kali ini. Makasih sobat admin semuanya. Wassalamualaikum. Bang. Assalamualaikum dulu dong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.